Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Fariza Ritonga, NPM 2208260163. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hipertensi dari blok kardiologi. Jadi untuk hipertensi, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah arteri terlalu tinggi yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan kesehatan lainnya. Jadi untuk yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah atau hipertensi. Yang pertama itu ada cardiac output ataupun CO, di mana cardiac output ini adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menit. Nilai CO itu dipengaruhi oleh dari heart rate, yaitu jumlah jantung per menit, dan SV, stroke volume, volume darah yang dipompa keluar oleh jantung setiap kali berkontraksi. Di mana untuk mendapatkan nilai CO, maka hasil dari jantung heart rate itu dikalikan dengan volume darah yang dipompa setiap denyut ataupun stroke volume. Kemudian kenaikan cardiac output ini dapat meningkatkan tekanan darah jika tidak seimbang dengan perubahan tahanan perifer. Nah, tahanan perifer ini merupakan hambatan yang dihadapi darah saat mengalir melalui pembuluh darah perifer. Penurunan diameter pembuluh darah atau peningkatan kekakuan dinding pembuluh darah dapat meningkatkan tahanan perifer yang dapat meningkatkan tekanan darah juga, di mana hubungan keduanya itu adalah penentu tekanan darah. Yang penentu tekanan darah itu ada tekanan blood pressure atau tekanan darah BP, di mana merupakan hasil dari cardiac output CO dan dikalikan dengan tahanan perifer ataupun dengan TP. Jika cardiac output meningkat tanpa perubahan yang signifikan dalam tahanan perifer, maka tekanan darahnya akan cenderung meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk yang klasifikasi pada hipertensi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada berdasarkan etiologi dan berdasarkan derajat. Untuk berdasarkan etiologi terbagi menjadi tiga, itu ada hipertensi primer, hipertensi sekunder, dan mislabeled hypertension. Untuk hipertensi primer ataupun hipertensi esensial yang disebutkan itu ada idiopatik. Idiopatik ini adalah hipertensi primer tanpa penyebab yang jelas. Untuk hipertensi sekunder itu penyakit lain yang menjadi penyakit hipertensi. Kemudian ada mislabeled hypertension. Mislabeled hypertension itu terbagi menjadi dua. Itu ada white coat dan masked hypertension. Ya, untuk yang white coat ini di S-nya akan tinggi, sedangkan pada saat di rumah pasien akan normal. Untuk hypertension itu kebalikan dari white coat. Kemudian untuk berdasarkan derajat terbagi jadi 4, itu ada normal, sistoliknya kurang dari 20 dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg ataupun yang disebut dengan milimeter air raksa. Untuk yang kedua itu ada prehipertensi, sistoliknya 120 sampai 139 mmHg dan diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Untuk hipertensi stage 1 itu sistoliknya 140 sampai 159 mmHg dan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan yang terakhir itu ada hipertensi step 2, sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Kemudian untuk dari gejala hipertension itu biasanya terjadi pada pasien yang mengalami nyeri tengkuk, di mana dia akan mengindikasikan hipertensi. Gejala yang bisa bersifat dengan kronis dan akut, tergantung pada penyebabnya. Dan di hipertensi juga ada pemeriksaan fisiknya juga. Biasanya itu akan dijumpai tekanan darahnya tinggi dan diagnosis dari tekanan darahnya dari sistolik dan diastolik. Itu bisa dilihat dari kunjungan kedua ke rumah sakit setelah kurang lebih dari 2 minggu setelah kunjungan pertama. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada 5. Yang pertama itu ada elektrolit. Elektrolit itu ada Na, K, dan kreatinin. Itu bisa memberikan informasi tentang keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan fungsi ginjal. Kemudian kedua adalah lipid profil, itu pengukuran kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Kemudian yang ketiga itu ada glukosa. Ini akan untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya diabetes mellitus. Kemudian ada urin.
Urin ini menilai fungsi ginjal dan dapat terjadi sebagai akibat dari kerusakan ginjal. Kemudian ada elektrokardiogram atau dengan disebut dengan EKG, itu untuk mengevaluasi aktivitas listrik jantung. Kemudian untuk tata laksana pada hipertensi itu terbagi di cara kerjanya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada cara kerja diuretik. Diuretik ini untuk meningkatkan mensekresi natrium dan air melalui ginjal. Contohnya seperti hidroklorotiazid, furosemid, dan spironolakton. Kemudian untuk simpatik sentral, cara kerjanya itu obatnya akan mengurangi aktivitas saraf simpatik, contoh obatnya metildopa. Untuk alpha blocker itu akan menghambat reseptor alpha aldehyde pada pembuluh darah, contohnya seperti obat doxazosin. Vasodilator itu menyebabkan relaksasi otot polos di dinding pembuluh darah. Obatnya minoxidil. Untuk beta blocker akan menghambat reseptor beta adrenergi pada jantung dan pembuluh darah. Contoh obatnya seperti metoprolol, bisoprolol, dan atenolol. Kemudian seperti ini. Kemudian untuk ada ARB ataupun angiotensin receptor blocker, itu akan menghambat efek angiotensin 2 pada reseptor angiotensin 1. Untuk obatnya itu contohnya seperti losartan dan valsartan. Kemudian ada dari ACI, angiotensin converting enzyme inhibitor. Itu akan menghambat enzim mengubah dari angiotensin atau AC yang mencegah konversi angiotensin 1 akan menjadi angiotensin 2. Obatnya itu captopril. Kemudian untuk tata laksana dari contohnya dari tanpa penyulit itu ada algoritmanya. Yang pertama itu ada terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada monotropi, itu terbagi jadi tiazid, ACI, CCB. Itu akan jadi tanpa penyulit grade 1 lebih dari usianya pasien 80 tahun. Kemudian kalau misalnya dia itu ada obat kombinasi, 2 obat tuh dari ACI per RRB ditambah ACC per diuretik. Ini untuk misalnya tekanan darahnya terkontrol dengan monoterapi cukup tinggi. Kemudian untuk kita kombinasikan 3 obat itu kita bisa berikan ACI per CCB ditambah CCB tambah diuretik, bisa tambah juga spironolakton. Kalau misalnya dia hipertensi resisten, ini misalnya tekanan darahnya ini udah tetap tinggi meskipun kita sudah memberikan pengobatan dan ditemukan juga komplikasi dan kondisi yang memerlukan penanganan yang lebih khusus. Berarti kita bisa berikan rujuk ke spesialis untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian untuk ada penyulitnya. Dengan penyulit seperti pasien DM, CKD, penyakit arteri, tungkai bawah, itu kita bisa berikan penggunaan ACI ditambah atau ARB tambah CCB per diuretik diazid. Untuk gagal jantung, dia bisa diberikan AC per ARB ditambah beta blocker, ditambah juga diuretik dan spironolakton. Untuk dia penyakit dari left ventricular hypertrophy atau dengan LVH, obatnya ARB ditambah CCB per diuretik. Pada pasien bumil atau ibu hamil, itu bisa diberikan nifedipine dan metildopa, di mana kedua obat ini adalah pilihan utama dari pengobatan hipertensi pada ibu hamil. Dan nifedipine ini bisa untuk mengendalikan tekanan darah tinggi secara cepat. Kemudian berikut referensi yang terkait pada materi hipertensi pada blok kardiologi. Cukup mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang hipertensi pada blok kardiologi. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.